Baik, perkenalkan nama saya Soat Panantanesha. Pada video ini saya akan melakukan review buku yang setelah saya baca yaitu Geophysics, A Short Introduction yang ditulis oleh William Lowry. Di sini saya akan mereview per chapter terlebih dahulu yang dimana ada 8 chapter. Setelah itu saya akan menganalisis isi buku dan akan memberikan personal opinion saya. Chapter pertama membahas tentang apa itu geofisika. Dalam buku dijelaskan bahwa geofisika adalah bidang ilmu kebumian yang menggunakan metode fisika untuk menyelidiki sifat-sifat fisik bumi dan proses-proses yang terjadi di dalam bumi. Dalam chapter ini juga dijelaskan bahwa investigasi geofisika dilakukan dalam keadaan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Dan keadaan ini ditentukan oleh alam. Dalam chapter ini diberikan contoh penerapan geofisika. Salah satunya adalah perusahaan komersil yang mencari minyak bumi dan sumber daya mineral menggunakan berbagai metode geofisika untuk kebutuhan khusus mereka. Saya beralih ke chapter 2 yang berjudul Bumi, membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hukum fisika. Terdapat dua hukum fisika yang penting dalam menentukan perilaku bumi sebagai planet dan hubungan antara planet dan matahari. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa dalam suatu sistem terisolasi, energi total sistem tersebut tetap konstan. Artinya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk. Hukum yang kedua adalah hukum kekekalan momentum sudut. Untuk benda berotasi, momentum sudut dirumuskan sebagai L sama dengan L, yaitu momentum sudut, sama dengan momentum linier yang disimbolkan dengan P dikali dengan R. Atau karena momentum linier memiliki rumus massa kali kecepatan, maka momentum sudut juga bisa dirumuskan sebagai massa kali kecepatan kali radius. Dalam suatu sistem terisolasi, nilai momentum sudut selalu konstan. Pokok pembahasan kedua pada chapter 2 yaitu sistem tata surya. Dalam buku ini dijelaskan dasar pemahaman tentang pembentukan tata surya yaitu teori Big Bang. Matahari adalah bintang yang terbentuk bersama planet-planet sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada chapter ini juga dijelaskan bahwa bentuk bumi sedikit pepat di kutub dan mengembang di khatulistiwa. Dan juga pada chapter ini dijelaskan pengaruh bulan dan planet Jupiter terhadap rotasi bumi. Selanjutnya, saya masuk ke chapter 3 yang membahas tentang seismologi dan struktur internal bumi. Dalam chapter ini, dijelaskan bahwa seismologi adalah alat geofisika paling kuat untuk memahami struktur internal bumi. Seismologi mempelajari bagaimana bumi bergetar akibat gangguan seperti gempa. Dalam chapter ini juga dijelaskan tentang gelombang seismik refleksi dan refraksi, yang dimana refleksi terjadi ketika gelombang seismik memantul saat mencapai batas dua medium yang berbeda. Sedangkan refraksi terjadi ketika gelombang seismik menembus batas kedua medium lalu berubah arah. Selanjutnya, saya beralih ke chapter 4. Pada awal chapter, kita diperkenalkan dengan gempa bumi, yaitu peristiwa pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi yang menimbulkan getaran di permukaan. Dalam chapter ini membahas ukuran gempa yang diukur dengan magnitudo dan skala yang digunakan yaitu skala Richter yang bersifat logaritmik. Selain magnitudo, ukuran gempa juga dapat dinyatakan dengan intensitas, yaitu ukuran kualitatif berdasarkan dampak yang dirasakan.
Selanjutnya pada chapter 5 tentang gravitasi dan bentuk bumi. Bagian ini dibuka dengan bagaimana pandangan manusia terhadap bentuk bumi berevolusi selama 2500 tahun. Mulai dari spekulasi Pythagoras hingga perhitungan presisi Eratosthenes di Mesir. Nah, beberapa poin penting dari chapter 5 ini adalah bentuk geoid dan ellipsoid. Akibat rotasi bumi, muncul gaya sentrifugal yang menyebabkan bumi tidak bulat, sempurna, melainkan tepat di kutub. Jari-jari khatulistiwa ternyata 1,39 km lebih besar dibandingkan jari-jari kutub. Nah, efek pemipihan ini menyebabkan gravitasi di kutub 0,5% lebih kuat daripada di khatulistiwa, karena jaraknya yang lebih dekat ke pusat massa dan tidak adanya gaya sentrifugal di sumbu rotasi. Nah, pengukuran dilakukan dengan gravimeter, pengukuran gravitasi, baik jenis absolut dengan mengukur massa jatuh di ruang hampa maupun relatif dengan mengukur perpanjangan pegas elastis. Nah, dalam geofisika, kita mengenal satuan gal. Namun, karena variasi lokal sangat kecil, kita sering menggunakan miligal atau bahkan nanogal dengan teknologi superkonduktor. Selanjutnya, saya masuk ke chapter 6, yaitu tentang panas bumi. Bab ini mengajak kita masuk ke dalam perut bumi untuk memahami energi kinetik molekuler yang kita sebut sebagai suhu. Nah, beberapa poin pentingnya yaitu mekanisme aliran panas, yaitu panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke rendah hingga mencapai kesetimbangan. Ini disebut kesetimbangan termal. Di bumi, aliran panas ini diukur dalam satuan miliwatt per meter kuadrat. Energi ini tidak muncul begitu saja, ia berasal dari radioaktivitas di kerak dan mantel bumi, serta sisa panas primordial sejak pembentukan bumi. Nah, secara umum, suhu meningkat 25-30 derajat Celcius setiap kilometer kedalaman di dekat permukaan. Namun, menariknya, tekanan tinggi di dalam bumi mampu menjaga inti tetap dalam fase padat meskipun suhunya sangat panas. Nah, perubahan suhu semakin dalamnya kedalaman ini disebut gradien geothermal. Selanjutnya saya beralih ke chapter 7 yang membahas tentang medan magnet bumi. Nah, bumi bukan sekedar bongkahan batu, melainkan sebuah magnet raksasa yang melindungi kita dari radiasi luar angkasa yang mematikan. Nah, medan magnet ini dihasilkan oleh cairan konduktor listrik di inti luar bumi. Sebagian besar medan ini bersifat dipol. Matahari memiliki medan magnet yang jauh lebih kuat dan tidak beraturan. Interaksi ini menghasilkan angin matahari yang berkecepatan supersonik, namun berhasil dibelokkan oleh magnetosfer bumi. Dalam pengukuran medan magnet bumi, kita menggunakan magnetometer untuk memetakan intensitas dan komponen medan ini. Saya beralih ke chapter 8 sebagai penutup. Nah, bab terakhir ini berfungsi sebagai refleksi atas semua teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Geofisika bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan solusi nyata bagi tantangan global. Nah, beberapa manfaat geofisika yaitu dalam skala lingkungan, metode seismik, gravitasi, dan magnetik digunakan untuk memecahkan masalah air tanah, arkeologi, hingga mitigasi bahaya geologi di lapisan dangkal. Yang kedua adalah eksplorasi sumber daya, memiliki peran vital dalam menemukan bahan bakar fosil, mineral logam, hingga logam tanah jarang. Geofisika juga adalah garda terdepan dalam memantau aktivitas gunung berapi, gempa bumi, hingga memberikan peringatan dini tsunami.
Nah, buku ini secara komprehensif menguraikan prinsip-prinsip fisika yang mendasari fenomena kebumian, mulai dari evolusi pemahaman bentuk bumi, melalui gravitasi dan gaya sentrifugal, mekanisme internal panas bumi yang dipicu oleh radioaktivitas serta sisa panas primordial, hingga peran vital medan magnet sebagai perisai radiasi yang dihasilkan oleh aliran konduktor di inti cair. Melalui eksplorasi bab demi bab, penulis tidak hanya menyajikan formulasi matematis dan instrumentasi teknis seperti gravimeter dan magnetometer, tetapi juga merefleksikan aplikasi praktis geofisika dalam mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan pencarian sumber daya mineral yang krusial bagi peradaban. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk orang awam yang ingin mengenal geofisika, karena pemilihan kalimat yang mudah dipahami orang awam, dan dalam buku ini juga dijelaskan secara bertahap, agar pembaca dapat memahami isinya secara keseluruhan. Saya akan memberikan buku ini rating 9 dari 10. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.